Satu-satunya petunjuknya untuk itu adalah Arga. Kinan tidak hanya perlu fokus pada balas dendamnya tetapi juga mencari tahu proyek galaksi karena itu akan membawanya ke ayah Sheila. Kinan berharap dia bisa menyelamatkan Vano. Kinan tahu bahwa peluangnya untuk berhasil sangat tipis, tetapi dia tidak akan menyerah. Segera, Kinan tiba di pusat penahanan. Periode ini sangat keras di Arga. Kejahatan aslinya memang sudah besar, tapi sekarang, kasus bom juga disematkan padanya. Jadwal hariannya termasuk interogasi, dan interogasi lainnya. Arga mengerang dengan keras setiap kali para penjaga masuk ke selnya. Arga sangat lelah dengan interogasi sehingga dia merasa ingin muntah setiap kali dia memasuki ruang interogasi itu. Arga pikir itu akan menjadi sesi melelahkan lainnya, jadi dia menghela nafas lega ketika dia melihat itu adalah Kinan. Aku pikir aku telah kehilangan semua kebaikan terhadap manusia. Tetapi aku menyadari bahwa aku mungkin masih menghargai hubungan manusia ketika aku melihatmu. Kinan menyadari perubahan besar di Arga ketika dia berkata begitu. Sebelumnya, dia dulu sangat arogan dan tidak berperasaan seperti dia di atas semua orang. Tetapi sekarang dia telah melunak. Dia telah kehilangan arogansi dan mendapatkan sikap hidup yang tidak tergesa-gesa. Kinan tidak membuang waktu untuk menyapanya karena mereka masih musuh. Dia mengatakan kepadanya secara langsung, "Aku di sini karena aku harus menanyakan sesuatu kepadamu." Berhenti, Arga mengangkat tangannya untuk menghentikannya. "Aku sudah mengatakan jutaan kali bahwa bom itu bukan ulahku. Aku tidak ada hubungannya dengan apa yang terjadi padamu. Jika itu tujuanmu di sini, aku tidak punya apa-apa selain itu untuk dikatakan." "Aku tahu itu bukan kamu," kata Kinan langsung. Ini mengejutkan Arga, dia tidak menyangka Arga begitu mudah mempercayainya. Arga tersenyum penuh dosa. "Kenapa kamu begitu yakin?" "Itu karena aku telah melihat pembunuhnya dengan mataku sendiri." "Siapa orang itu?" "David Alvarendra." Mata Arga menjadi gelap. "Jadi, itu dia?" Dia tertawa. Keluarga Alvarendra pasti adalah sesuatu yang lain. Masing-masing dari mereka lahir tanpa hati. Apa yang dia lakukan benar-benar tidak berperasaan. "Bagaimana kau tahu itu dia?" Arga mencondongkan tubuh sedikit ke depan untuk bertanya. Kinan menjawab dengan tegas, "Naluriku memberitahuku demikian. Aku mungkin tidak punya bukti, tapi aku tahu itu dia." "Kau membuatku terkesan lagi." Arga tidak pelit dengan pujiannya. "Aku suka bagaimana kamu begitu lugas dan lurus." "Kinan, kenapa aku tidak menemukanmu lebih awal?" Arga sekarang tidak akan rugi apa-apa dan dia bahkan mungkin tidak bisa menghindari hukuman mati, jadi dia telah kehilangan semua filter. Ditambah lagi, dia benar-benar mengagumi Kinan. Jika mereka bertemu dalam keadaan yang lebih baik, dia mungkin akan mengejarnya. Kinan tidak membuang waktu dengannya. "Apakah kamu tahu siapa pemimpin untuk Sindikat 4? "Tidak tahu. Jika aku melakukannya, aku akan memberitahu seseorang untuk menawar hukuman yang lebih ringan." "Dia terlihat seperti apa?" "Tidak tahu. Aku tidak punya informasi tentang dia karena semua transaksi kami dilakukan melalui perantara." Kekecewaan melintas di mata Kinan, petunjuk lain hilang. Dia benar-benar tidak punya cara lain untuk memahami lebih banyak tentang proyek galaksi ini. "Kau kemari untuk menanyakan ini padaku?" Arga tiba-tiba bertanya. "Ya, tapi kenapa? Mengetahui terlalu banyak tidak baik untukmu." Arga tersenyum dan beralih ke taktik lain. "Bagaimana kabar Vano? Apakah dia sudah mati?" "Kamu masih hidup jadi bagaimana dia bisa mati?" Kinan berkata dengan lembut sebelum berbalik untuk pergi. Arga bisa merasakan kemarahan yang diarahkan padanya. Hanya bercanda tentang kematian Vano membuatnya sangat marah. Untuk beberapa alasan, Arga mendapati dirinya iri pada Vano. Meskipun semua petunjuk telah mengering, Kinan tidak menyerah.
Dia secara pribadi menelepon Philip untuk mencari pemimpin Sindikat 4. Dia memintanya untuk meneleponnya ketika dia menemukan petunjuk baru. Philip berjanji, kami akan terus mencarinya. Aku tidak akan membiarkan dia pergi bahkan jika kamu tidak memintanya. Tetapi mengapa kamu ingin menemukannya? Aku punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan padanya, lihat saja nanti. Kinan, bagaimana kabarmu? Philip tiba-tiba bertanya dengan prihatin. Setelah ledakan, tampaknya dunia sedang menghiburnya. Namun, Kinan tidak membutuhkan itu, dia tidak rapuh seperti yang mereka kira. Ditambah lagi, dia tidak akan membiarkan dirinya rapuh, terutama di saat seperti ini. Semakin sulit ujiannya, semakin kuat dia nantinya. Aku baik-baik saja, itu bagus. Ngomong-ngomong, aku akan mengirimimu hadiah, kamu akan segera menerimanya. Hadiah seperti apa? Philip tidak mengatakan dan Kinan tidak bertanya. Bahkan, dia segera melupakannya karena ada hal lain yang membutuhkan perhatiannya. Setelah kecelakaan Vano, meskipun Irfan telah membantu di sekitar perusahaan tetapi saham Antajaya Group masih terpengaruh. Untungnya, efeknya masih dalam kisaran yang dapat diatur. Namun, baru-baru ini, sebuah perusahaan besar di kota A mulai membeli sejumlah besar saham Antajaya Group. Banyak pemegang saham takut Antajaya Group akan bangkrut tanpa Vano, jadi mereka ingin menjual saham mereka. Hanya dalam waktu beberapa hari, saham-saham itu habis ditelan. Ini menimbulkan badai media, menyatakan bahwa keluarga Dirgantara menghadapi kebangkrutan. Legenda bisnis di kota ini akan tutup. Keluarga Dirgantara memburuk setelah rumor semacam itu. Para pekerja kehilangan semangat untuk bekerja, sebagian bahkan mulai bersiap untuk lompat kapal. Mereka tidak menunggu sampai kebangkrutan untuk berganti pekerjaan karena itu akan menjadi terlalu kompetitif karena seluruh perusahaan akan dilepaskan. Karena itu, mereka memutuskan untuk pergi lebih awal. Gelombang pembelot pertama menyebabkan riak kecemasan di seluruh perusahaan. Kecelakaan Vano telah menyebabkan pukulan besar bagi ayahnya. Ditambah lagi, dia sudah melewati usia pensiun, jadi dia merasa kewalahan tiba-tiba melemparkan dirinya kembali ke dunia bisnis. Menghadapi tekanan dari semua sisi, keputusasaan dalam dirinya tumbuh. Itu sama untuk keluarga Dirgantara. Kesuraman yang membandel menutupi mereka seperti kerudung, membuat mereka tidak bisa tersenyum. Masalah di perusahaan hanya menambah stres mereka. Ini adalah hasil kerja keras Vano, mereka tidak akan bisa menghadapinya jika perusahaan gagal. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, segalanya terus memburuk. Menyaksikan runtuhnya kerajaan bisnis secara perlahan, Irfan merasa sangat sedih. Apakah ini benar-benar akhir dari keluarga Dirgantara kita? Suamiku, entah bagaimana kita harus melewatinya, Nyonya Dirgantara menghiburnya. Putranya mengitari gerbang kematian, dan suaminya dipenuhi dengan tekanan. Nyonya Dirgantara bisa merasakan hatinya tercabik-cabik melihat penderitaan mereka, tapi tidak ada yang bisa dilakukan wanita seperti dia. Selama pertemuan keluarga, kakek Wira yang tampak lelah tiba-tiba mengumumkan, kita harus mendapatkan bantuan Kinan. Tuan dan Nyonya Dirgantara tercengang. Ayah, apa maksudmu dengan itu? Irfan bingung. Kakek Wira menjelaskan dengan tekad, maksudku menyerahkan perusahaan kepada Kinan. Dia lebih berpengetahuan daripada kita dalam hal komputer, dia mungkin bisa menyelamatkan perusahaan. Irfan menjawab, dia mungkin ahli komputer yang terampil, tetapi itu tidak berarti dia pandai mengelola perusahaan. Bukannya aku tidak percaya padanya, tetapi dia tidak memiliki pengalaman yang relevan. Aku khawatir itu akan terlalu banyak untuknya. Kalau begitu, kamu akan membantunya, ditambah aku percaya padanya, kakek Wira memproklamirkan. Telepon dia sekarang dan minta bantuannya. Jika dia bersedia membantu,
Kami bersedia memberikan kompensasi dengan cara apapun yang dia inginkan. Tuan dan Nyonya Dirgantara saling memandang dan telah memutuskan di sana dan kemudian. Mereka juga tahu tentang kemampuan Kinan, mungkin dia benar-benar bisa melakukan keajaiban. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.